Setelah kehilangan sang anak, ibu ini menjadi sangat kesepian. Dia membutuhkan seorang teman. Namun semua itu menjadi tidak benar ketika teman dari anaknya itu malah menjadi orang yang menemaninya. Hingga akhirnya terjadi sesuatu yang membuat mereka sadar kalau perbuatan mereka ini tidak ada gunanya dan hanya menambah permasalahan saja. Ya, film dengan judul No Future yang dirilis pada tahun 2021 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Pemuda ini bernama Will. Dia adalah seorang pecandu yang akut. Namun dia berusaha untuk berubah semenjak salah satu sahabatnya tertangkap polisi atas karena perilakunya yang sama dengannya. Kala itu, dia berada di sebuah komunitas sambil menceritakan apa yang ia lalui. Dia mengakui dirinya salah dan gegabah. Dia menyesal. Namun dia masih terus berusaha untuk lepas dari barang setan tersebut. Ketika dia pulang, tiba-tiba sahabatnya yang pernah ditangkap polisi itu muncul di hadapannya. Namanya adalah Chris. Ya, Chris akhirnya telah menjalani hukumannya dan telah bebas. Will sangat terkejut bisa bertemu dengan sahabatnya lagi. Padahal, mereka dulu ini pernah membuat band dan sempat merilis album sebelum akhirnya mereka menjadi kacau begini. Chris kesana hanya ingin tahu gimana kabarnya Will. Dia bahagia bisa bebas dari penjara. Dia juga senang, katanya Will sudah punya pacar. Itu bagus untuknya, karena bisa membuat perubahan dalam hidup Will. Chris tidak akan lama-lama berada di sana. Apalagi, malam itu kekasih Will yang bernama Becca datang. Chris pulang disambut oleh ibunya. Mereka tinggal berduaan aja. Ayahnya telah lama meninggalkan mereka. Malam itu terjadi perdebatan kecil di antara mereka berdua. Ibunya Chris yang bernama Claire curiga dari mana Chris malam-malam begini. Chris menjawab kalau dia habis cari kerja, namun tidak dapat. Masalahnya, mana ada loker yang buka malam-malam begini. Chris lantas pergi ke kamarnya sambil menyalakan musik secara keras. Hal itu membuat Claire jadi pusing dan meminta Chris untuk mengecilkan musiknya karena ini sudah larut malam. Esok paginya Will yang lagi enak-enak sama Becca dapat kabar dari Claire untuk datang ke pemakaman. Lantas, pemakaman siapa? Will terkejut. Ya, Chris ditemukan tewas di kamarnya. Hal ini tentu saja membuat Will terkejut. Will datang ke rumah Chris pagi itu. Dia ketemu sama teman lamanya yang juga sama dengannya. Dia juga adalah sahabat Chris, salah satu anggota band. Setelah itu Will mencoba menemui Claire di kamarnya sambil meminta maaf atas apa yang terjadi. Claire benar-benar kehilangan. Dia tidak tahu harus gimana lagi. Udah gitu, dia juga tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada anaknya tersebut. Will kembali ke rumah orang tuanya. Di sana dia bertemu dengan sang ayah sambil memberikan info kalau Chris telah tiada. Ayahnya Will ikut bersedih. Lalu dia meminta Will untuk memperlihatkan tangannya, supaya dia tahu kalau Will telah meninggalkan barang setan tersebut. Sementara Claire berusaha tegar dengan merapikan kamar tidurnya Chris. Dia juga menemukan sebuah album musik dengan cover wajah Chris, Will, dan beberapa teman-temannya. Claire lantas menghubungi Will ingin ketemuan dengannya sekaligus ingin memperlihatkan album yang ia temukan. Ya, malam itu mereka ketemuan di warung makan terdekat. Di sana mereka ngobrol-ngobrol, membicarakan kegiatan apa yang pernah Chris dan Will lakukan saat masih belum kenal yang namanya obat setan. Ketika akan pulang, Claire terlihat sangat teler. Lalu dia memberikan album musik tersebut pada Will. Will yang melihat kondisi Claire tidak memungkinkan menyetir sendirian, lantas memberikan bantuan padanya. Will mengantarkan Claire pulang dengan selamat. Namun, Claire meminta Will untuk bertahan sebentar di sana sampai ia tertidur. Mereka hampir aja terbawa suasana, namun Will masih ingat Becca dan memutuskan untuk pulang. Ya, malam itu memang membuat Will jadi makin pusing dan kepikiran. Jadi dia kembali ke rumah Claire dan berbohong pada Becca kalau dia mau pergi ke komunitas. Sampai di sana, terjadi sesuatu yang membagongkan. Will malah begituan sama Claire. Bahkan,
Will sepertinya makin menjadi-jadi. Dia juga memblokir nomor kontaknya Becca supaya nggak bisa dihubungi. Entah apa yang merasuki Will. Becca padahal sayang padanya. Dia ingin merubah Will menjadi lebih baik, tapi Will malah menyakitinya dari belakang. Suatu hari, Claire didatangi ayahnya Will di tempat kerjanya. Ya, ayahnya Will ingin membeli beberapa bunga dan ingin tahu gimana keadaannya Claire. Dia tahu kalau ditinggalkan orang yang kita cintai adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Jadi ayahnya Will menawarkan pada Claire, jika dia butuh bantuan atau hanya sekedar cari teman curhat, dia siap ada untuknya. Namun, Claire tampaknya masih ingin Will yang menemaninya. Malam itu Will tidak ke rumah Claire karena dia sedang bersama Becca. Becca tidak sengaja menemukan album Will dan Chris lalu diputarnya. Seketika Will kesal dan mematikan musik tersebut. Ya, Will masih tidak bisa melupakan Chris. Entah apa yang terjadi sebenarnya. Seolah-olah dia menyembunyikan sesuatu kebenaran. Will lantas ke rumah Claire mengatakan kalau mereka ini tidak seharusnya bersama dan ingin menyudahi hubungan mereka. Dia merasa tidak pantas berada di sini. Will tampaknya masih terguncang atas meninggalnya Chris. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata Will masih menyimpan barang terlarang itu. Sementara Claire yang butuh teman memanggil ayahnya Will untuk datang ke sana. Di sana dia curhat masalah keluarga dan apa yang terjadi pada Chris. Awalnya semuanya baik-baik aja, namun semua berubah ketika ayahnya Will mengatakan jika malam itu Chris tidak menemui Will, mungkin ini semua tidak akan terjadi. Seketika Claire jadi bingung. Kapan Chris menemui Will? Yang dia tahu, Chris pergi mencari kerjaan. Masalahnya, bukan itu yang terjadi. Jadi ternyata, Chris malam itu memohon pada Will untuk diberikan itu lagi. Will awalnya menolak, namun Chris memaksa. Hingga akhirnya Chris overdosis malam itu dan nyawanya tidak terselamatkan. Claire sangat sedih mendengar kebenaran ini. Dia meminta ayahnya Will pergi dan ingin menyendiri. Esok paginya Claire mendatangi rumah Will yang lagi bersama Becca. Di sini, Claire kesal pada Will dan memberitahukan pada Becca kalau kemarin Will sering datang ke rumahnya. Seketika Becca jadi sedih, kecewa pada Will. Will lantas menyusul Claire ke rumahnya sambil mengatakan yang sejujur-jujurnya. Ya, dia sudah berusaha menolak namun Chris tetap ngotot. Dia juga berbicara tentang hidup tenang. Dan yang dimaksud ternyata adalah kematian. Will benar-benar merasa bersalah. Will kembali pulang, lalu melakukan apa yang dilakukan oleh Chris. Dia berharap bisa menebus dosanya dan bertemu dengan Chris di alam lain. Itulah tadi alur cerita film No Future. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggal nge-like dan sampai jumpa lagi.